Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Intan Permatasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar, untuk membuat suatu video yang berkenaan dengan psikologi belajar. Jadi di sini saya akan membahas tentang psikologi belajar dalam pembelajaran. Berbicara tentang psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana karakteristik manusia, emosional manusia yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Jadi psikologi ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, menurut Eliot dalam Asrory 2020 halaman 15, psikologi belajar adalah studi yang membahas persoalan psikologi, dan psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Kemudian menurut Eliot dalam buku Asrory 2020 halaman 15, psikologi belajar adalah studi yang membahas persoalan psikologi belajar, pembelajaran berdasarkan fokus atau ruang lingkup pendidikan yang mencakup upaya mendeskripsikan, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran. Tidak hanya mencakup proses mental belajar, menurut Eliot, lingkungan secara umum pun merupakan skop yang dapat dijamah oleh psikologi karena merupakan salah satu medan atau lingkungan utama dalam belajar. Jadi menurut Eliot, psikologi belajar ini tidak berfokus pada ruang lingkup pendidikan, tetapi ia mencakup upaya mendeskripsikan, kemudian memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran. Crow and Crow. Kemudian menurut Crow and Crow dalam buku Nurjan 2016 halaman ke-6 menyatakan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan atau ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Pendidikan adalah dunia yang sangat erat kaitannya dengan psikologi manusia. Pendidikan yang mempelajari proses mental dan tingkah laku manusia. Sementara itu, pendidikan ini melakukan perubahan atau change terhadap proses mental dan tingkah laku manusia agar menjadi lebih baik. Dapat dikatakan pula bahwa sejatinya pendidikan itu merupakan salah satu cabang psikologi terapan. Jadi, menurut Crow and Crow pada buku Nurjan tahun 2020 pada halaman ke-6 itu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana usaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diterapkan. Kemudian pendidikan itu sejatinya merupakan cabang dari psikologi terapan. Jadi pendidikan itu merupakan cabang dari psikologi terapan. Kemudian psikologi dalam dunia pendidikan itu sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena dalam proses belajar mengajar, seorang guru itu harus mengetahui bagaimana karakteristik siswa, bagaimana emosionalnya siswa,
agar nanti ketika melakukan proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar, seorang guru bisa menetapkan atau merencanakan proses belajar yang seperti apa yang bisa ia gunakan kepada peserta didiknya, agar proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan itu bisa efisien dan terarah, agar siswanya bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dan nyaman di dalam kelas. Kemudian manfaat mempelajari psikologi belajar. Jadi seorang guru itu bisa dikatakan wajib mempelajari atau mengetahui psikologi seorang anak atau peserta didiknya, dikarenakan dalam pembelajaran psikologi sangat memberikan banyak sekali manfaat untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Selain mendekatkan seorang murid dengan gurunya, penerapan ilmu psikologi juga bisa membuat siswa yang berada dalam kelas dan masih banyak lain membuat siswa nyaman berada di dalam kelas. Karena seperti yang kita ketahui sekarang, peserta didik atau siswa sebentar saja dia masuk ke dalam kelas, dia akan merasa bosan, dia akan merasa malas mengikuti mengikuti proses belajar mengajar yang ada di kelas. Nah, maka dari itu manfaat dari psikologi belajar yang gurunya ketahui itu untuk memberikan kenyamanan kepada siswa yang berada di dalam kelas. Selain itu masih banyak lagi manfaat yang diberikan oleh psikologi belajar terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, yaitu 1. Memahami perbedaan siswa. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki banyak sekali perbedaan, memiliki banyak sekali karakteristik dan emosional yang berbeda-beda pastinya. Jadi, psikologi di sini berperan untuk membedakan bagaimana sih cara kita memperlakukan peserta didik kita yang memiliki emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, yang memiliki karakteristik yang berbeda lagi dari teman-temannya yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, ia juga menciptakan pembelajaran yang kondusif. Apabila seorang guru menguasai ilmu psikologi, maka ia bisa membuat proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas itu lebih kondusif dan bisa membuat para siswanya atau peserta didiknya merasa nyaman berada dalam kelas. Kemudian memilih strategi pembelajaran yang tepat, karena seperti yang kita ketahui, proses atau strategi pembelajaran yang kita terapkan atau yang seorang guru terapkan sebelum ini mungkin belum bisa mencapai atau belum bisa membuat seorang siswa itu merasa senang dan selalu kondusif ketika berada di dalam kelas. Maka dari itu, peran atau manfaat psikologi ini yaitu memberikan strategi pembelajaran yang tepat kepada peserta didiknya. Kemudian motivasi belajar. Ketika belajar, seorang siswa atau peserta didik itu memerlukan motivasi ketika belajar agar ia bisa lebih bersemangat lagi untuk melakukan proses belajar mengajar, agar ia bisa lebih semangat lagi mengikuti proses belajar mengajar yang dilakukan dalam kelas. Maka dari itu butuhnya sebuah motivasi belajar untuk meningkatkan semangat para siswa. Dan terakhir, memberikan bimbingan kepada siswa. Seorang guru yang mengetahui atau mahir dalam psikologi, dalam mengetahui psikologi seorang anak, dia akan memberikan bimbingan yang baik kepada siswa. Bagaimana sih cara berperilaku yang seperti ini, bagaimana sih cara menyikapi yang seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian psikologi tidak hanya ada di ilmu-ilmu kesehatan. Untuk teman-teman ketahui,
Psikologi tidak hanya ada di ilmu-ilmu kesehatan, tetapi psikologi juga ada dalam pendidikan yang memberikan banyak sekali dampak dan manfaatnya untuk proses belajar mengajar yang dilakukan dalam ruang kelas atau dalam proses pembelajaran, baik untuk peserta didik maupun seorang tenaga pendidik atau seorang guru. Jadi untuk peserta didik, dia akan lebih termotivasi untuk melakukan atau mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sedangkan manfaatnya untuk seorang guru, ia bisa menyesuaikan bagaimana sih sikap atau menyikapi seorang siswa atau peserta didik apabila ia sedang bermalas-malasan atau dia sedang tidak ingin mengikuti proses belajar mengajar yang dilakukan. Mungkin demikian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.